محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Al-Mukarram Al-Azim Al-Qiyadi Al-Ustadz Rahimahullah, kepada Bapak Ketua MKKS Kabupaten Mojokerto yang saya hormati, beserta teman-teman pengurus, juga kepada teman-teman kepala sekolah SMP swasta se-Kabupaten Mojokerto yang selalu saya banggakan, rahimahullah. Wabil khusus mane dumateng panipun sahabat Al-Mukarram panipun Al-Ustadz Gus Muhassab, rahimahullah, mudah-mudahan segera mendapat jodoh. Langsung kemarin kita berhadapan dengan Bupati Mojokerto, Sekda, kemudian bagian keuangan, kemudian bagian hukum, dan seluruh jajaran yang ada di Kabupaten Mojokerto menemui kita, khusus MKKS SMP swasta Kabupaten Mojokerto. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, ini akan terus berkembang dan berkembang. SMP swasta ini adalah yang ada di Kabupaten Mojokerto di bawah naungan kita bersama. Kebersamaan ini harus kita junjung tinggi sehingga nanti ini ke depan mampu untuk memberikan ada sesuatu di setiap lembaga kita masing-masing. Kita sudah nantinya jauh lebih baik untuk bisa memberikan khidmat pelayanan kepada kalian sekalian, karena kita sudah kaitkan seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, monggo langsung saja ini untuk saya yakin sekolah-sekolah yang besar di wilayah Kabupaten Mojokerto pun saya yakin walaupun beliau tetap membeli soal ulangan semester, walaupun itu mungkin tidak dipergunakan, saya yakin beliau-beliaunya ini hanya membutuhkan daripada hasil daripada kegiatan daripada Bapak Ibu guru dalam menunjukkan soal semester. Jadi kira-kira kapan berlakunya ADART ini? Kalau umpamanya mulai hari ini, berarti untuk yang kemarin-kemarin yang mungkin terjadi penolakan, bukan penolakan tapi tidak mau menggunakan hasil daripada kerja teman-teman baru dari MGMG yang mata pelajaran untuk membuatkan soal. Terima kasih Pak, dari saya sekian. Assalamualaikum. Melalui berita acara. Jadi yang menentukan itu Majelis Joyo, bukan saya hanya menjelaskan saja. Jadi seperti itu, sehingga apa yang terjadi di situ baik CBD maupun cetak itu kita mengkondisikan, termasuk syarat-syarat organisasi di dalamnya adalah mempunyai tujuannya adalah untuk kita bersama, kemudian mempunyai aturan. Di dalamnya sudah dipaparkan tadi oleh Bapak Ketua terkait dengan ADART, kemudian ada struktur pengurusnya, ya, dan lain sebagainya. Maka dari itu juga saya ingin menanggapi apa yang pernah dibahas setelah pertemuan beberapa bulan yang lalu, yaitu ada juga terkait dengan apa yang kami dibahas di dalam grup terkait dengan ada satu sebagian lembaga yang tidak menggunakan atau tidak membeli soal MKKS. Maka saya
anak muda ini mempunyai hak dan tanggung jawab seperti yang disampaikan atau diungkapkan oleh Bapak Ketua tadi, termasuk membayar iuran, termasuk membayar iuran, kemudian menggunakan soal hasil nanti harus swasta dan lain sebagainya. Maka dari itu, karena kita ini sebagai anggota yang di dalamnya mempunyai hak dan tanggung jawab bersama, kemudian pada endingnya adalah menerima hasil secara bersama-sama, termasuk untuk konsumsi, termasuk beli seragam, kemudian rekreasi dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu kebersamaan kita bersama. Maka dari itu, ketika ada salah satu anggota yang istilahnya tidak membeli soal PKS atau tidak membayar iuran dan lain sebagainya, ini adalah salah satu bentuk istilahnya tidak sportifnya dari anggota itu sendiri. Maka secara otomatis ini menyimpan dari tujuan kita bersama. Maka ada jalur lagi yang harus keperizinan waktu itu. Setelah itu segera juga kami tidak lanjuti untuk syarat yang diminta keperizinan. Sudah kami penuhi juga dan saya juga sampai perizinan. Sampai di sana, langsung terbawa dalam arti kami tidak bisa menerima berkas ini karena kami masih perlu koordinasi dengan dinas perizinan, dinas pendidikan. Itu jawabannya. Akhirnya alhamdulillah hari ini tadi sudah dijelaskan. Namun yang menjadi pertanyaan saya, Bu, apakah setelah ini nanti syarat-syarat yang telah disampaikan tadi atau waktu itu sudah benar-benar fix dan perizinan juga bisa menerima apa yang kami sampaikan? Saya khawatir juga, mohon maaf, tidak underestimate, memang agak trauma seperti itu. Jadi kalau memang ini nanti sudah fix, kapan waktu itu bisa dilakukan, mungkin akan kami tidak lanjuti. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ada sehingga nggak ada istilahnya, saya nggak perlu soal di MKKS, saya mau beli buat sendiri, saya maunya tidak ikut di pembelian soalnya karena sudah ada anggaran sendiri, biaya sendiri, pembuatan sendiri yang tentunya lebih besar juga daripada iuran di MKKS. Kalau saya buat soal sendiri itu terus terang Bapak Ibu, guru saya itu per soal itu kalau saya gaji 50 juga kasihan. Untuk berapa soal coba, kalau memang soal itu mengikuti aturan yang sekarang itu harus literasi dan numerasi juga, mereka harus belajar dulu, BIMTEK dulu, dan juga butuh biaya besar. Ini loh sudah difasilitasi MKKS dengan harga yang menurut saya masih sangat murah dan manfaatnya juga kembali ke anggota. Kalau memang ada kepala sekolah yang tidak menghargai itu, menurut saya pribadi mohon maaf, sebaiknya mereka tahu diri atau kalau memang nggak siap keluar saja dari anggota anggaran yang diudak-udak. Jadi nanti ini akan dijelaskan langsung oleh Ibu Kepala Bidang, dan alhamdulillah beliau memfasilitasi kita semuanya perjuangan untuk guru non sertifikasi dan juga memfasilitasi untuk pertemuan hal itu dengan Bupati, termasuk juga rencana untuk seragam batik Mojopahit untuk 12.000 berapa? Siswa 9.000 ya? 9.000 siswa SMP swasta Kabupaten Mojokerto. Setelah duduk lagi ini SD yo melok, TK yo melok, jadi udah anggaran mana wis babak sih bingung dhewe. Seperti kan udah. Nah, nanti langsung kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Bu Muji. Kepada beliau, Bu Muji selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Mojokerto, waktu dan tempat disilahkan seluas-luasnya, Bu Muji, seluas-luasnya. Setelah duhur pun gak apa-apa, soalnya kita sudah sediakan prasmanan. Okay. Tak buka Bismillahirrahmanirrahim. Terima
Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua MKKS Swasta Pak Arifin beserta seluruh pengurus serta Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP yang sangat saya cintai dan kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada hari ini dari kami dinas memenuhi undangan RKKS Swasta untuk menyampaikan materi beberapa hal, di antara nanti ada beberapa kebijakan yang kami sampaikan di sini di materi kami seperti yang telah disampaikan bersurat kepada Dinas Pendidikan dari MKKS untuk Dinas Pendidikan. Kita kerjakan bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, diantaranya yaitu nanti ada beasiswa siswa berprestasi. Di sini diperuntukkan bagi siswa-siswi yang berprestasi baik akademik maupun non-akademik, negeri maupun swasta untuk jenjang SMP. Jadi saya mohon nanti untuk pembinaan bakat minat prestasi pada anak-anak ini diperhatikan. Monggo panjenengan diperhatikan karena selama 2 tahun ini, hampir 2 tahun pandemi ini, prestasi Kabupaten Mojokerto khususnya untuk pembinaan bakat minat maupun prestasi dari anak-anak ini cenderung menurun. Nah, untuk tahun 2022 ini saya mohon dari masing-masing lembaga ini untuk selalu memperhatikan prestasi peserta didiknya. Jadi ini nanti beasiswa nanti bentuknya uang, kita berikan nominalnya nanti kita berikan per bulan ya. Untuk SMP insya Allah kalau nggak salah 300.000 bagi siswa berprestasi. Jadi tolong bersaing antara negeri dan swasta, kami tidak membedakan. Jadi baik negeri maupun swasta yang memang peserta didiknya berprestasi akan kami berikan beasiswa. Oke, per bulannya 300. Jadi kalau selama 1 tahun nanti berarti 300 kali 12 bulan. Nah, untuk kemudian kegiatan berikutnya yaitu asesmen nasional ANBK dan AKM. Di sini yang kita tindak lanjuti, nanti ada sosialisasi ANBK, nanti petunjuknya mungkin lebih lanjut karena dari asesmen tahun 2020 kemarin itu hasilnya baru bulan Maret tahun ini. Jadi nanti untuk pelaksanaan jadwal sendiri kita menyesuaikan dengan jadwalnya pusat untuk ANBK tahun 22 nanti kapan, bulan apa kita sesuaikan dengan juknis yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk selain ANBK nanti tentunya ada AKM, ada BIMTEK ya, ada BIMTEK Guru Mapel. Tahun 22 ini kami menganggarkan bagi 4 guru mapel, 4 guru mapel ya. Jadi jatahnya nanti hanya ada 4 guru mapel saja yang nanti akan kami BIMTEK untuk penyusunan soal berbasis literasi numerasi yang selama ini mungkin tidak semua guru mempunyai kompetensi itu ya. Tahun ini kita dengan APBD kita adakan untuk BIMTEK 4 guru mapel. Kemudian FLS 2N terkait dengan pembinaan bakat minat prestasi, saya mohon dari masing-masing satuan pendidikan pada bulan Januari dan Februari ini untuk segera melaksanakan seleksi baik FLS 2N, kemudian KSN atau KOSN, supaya nanti ada jika dari Puspresnas itu juknisnya turun, pelaksanaan seleksi itu kita sudah siap bibit-bibit itu. Okay. Saya akan bangga sekali jikalau swasta ini ya, SMP swasta banyak yang berpartisipasi ikut lomba. Selama ini saya lihat itu animo dari swasta ini nggak terlalu banyak. Okay. Jadi saya mohon ada perubahan di sini. Ayo kita berlomba-lomba untuk berprestasi. Untuk seleksi guru penggerak maupun guru penggerak sudah selesai ya. Untuk kepala sekolah penggerak ini nanti akan diadakan seleksi pada bulan Februari, awal Februari. Saya mohon semuanya ikut
ya. Kalau penjenengan lolos sebagai kepala sekolah penggerak, maka nanti sekolah itu ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Memenuhi syarat, ya. Jadi tidak lebih dari usia 56. Karena nanti ya tidak lebih dari usia 56. Karena ini komitmen Bupati tidak memutasi, bilangnya gitu ya. Kalau yang negeri, kalau swasta otomatis tetap ya. Nah inilah nanti pastinya akan ada dukungan baik peningkatan SDM kepala sekolah, kemudian jikalau sekolah itu ditunjuk sebagai kepala sekolah penggerak, guru-gurunya semuanya akan dipindah, dikembleng, ya, baik dari APBN maupun dari APBD. Kemudian sarana prasarananya nanti juga akan dipenuhi sesuai dengan kekuatan anggaran yang ada di pemerintah daerah. Ini secara bertahap nanti semua sekolah pada 5 tahun ke depan sampai tahun 2026 memang diharapkan semua sekolah adalah sekolah penggerak. Jadi nanti ini sinkron antara kebijakan pusat sampai ke daerah untuk mewujudkan sekolah-sekolah penggerak. Dengan ini untuk tahap awal yaitu seleksi guru penggerak terlebih dahulu. Kemarin juga banyak yang ini lolos jadi guru penggerak, kemudian Februari nanti akan ada seleksi guru kepala sekolah penggerak. Januari ini ada nota kesepakatan untuk sekolah penggerak ini antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pemerintah daerah. Di antaranya di dalamnya di situ ada komitmen pemerintah daerah untuk menganggarkan melalui APBD dan sharing APBN. Inilah yang kami harapkan. Jadi semuanya nanti baik negeri swasta banyak yang lolos menjadi kepala sekolah penggerak. Amin. Karena apa? Peta kami yang sekolah negeri itu dari 42 hanya 10 yang memenuhi syarat untuk bisa daftar di kepala sekolah penggerak. Semuanya hampir purna tugas. Harapan saya satu-satunya adalah swasta yang notabene masih termuda ya. Monggo. Semangat ya. Oke, ya. Saya tunggu semangatnya dan hasilnya nanti. Kemudian nah, ini tadi untuk prestasi dan sebagainya, seleksi siswa berprestasi KSN, KOSN, kemudian FLS 2N, tolong segera melakukan seleksi di satuan-satuan pendidikan bulan Januari sampai Februari. Untuk PIP itu hanya sosialisasi, nanti menyesuaikan dan menyampaikan apa yang disampaikan dari pusat terlebih dahulu, kuota kita berapa untuk SMP, untuk yang dapat PIP nanti akan disampaikan saat sosialisasi. Kemudian penguatan kelembagaan pendidikan dasar SMP. Nah ini yang akan kami gunakan untuk workshop komite yang selama ini mungkin komite itu tidak pernah ada tingkatan kompetensi atau pemahaman terkait tugas pokok fungsi dari komite itu. Makanya ini kemarin sesuai dengan usulan dari Dewan Pendidikan, beliau menyampaikan ke kami bagaimana kalau kita melakukan workshop komite. Oke. Kebetulan saya ini beliaunya menyampaikan ke kami itu sebelum tahun 2022, jadi saya bisa memplot untuk workshop komite sekolah untuk jenjang SMP. Kemudian penguatan pendidikan karakter di sini sesuai dengan tindak lanjut apa yang saya sampaikan bahwa nanti ada muatan lokal menggelorakan Pancasila di Bumi Majapahit dan cerita Majapahit. Itu nanti guru-gurunya BWKN itu juga nanti akan kami workshop bintek. Jadi akan kami bintek karena penyusunan modul sudah selesai. Tahap awal penyusunan bukunya, kemudian modul,
Kemudian nanti kita mendetek atau peningkatan kompetensi bagi guru BKN. Kemudian fasilitasi sekolah ramah anak. Ini kemarin ada yang ini lolos untuk pasca atau enggak swasta? Guru, salah satu guru ada dari swasta. Nggak tahu. Oh, ini nanti yang memang kemarin kita seleksi untuk yang SMA. Jadi nanti pilot project dulu untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Kemudian akreditasi lembaga. Nah, di sini masih ada yang belum terakreditasi. Kemarin akreditasinya perpanjangan otomatis ya, yang A, yang B, ya. Cuman ada yang 5 tahun, ada yang hanya 1 tahun ya, ada yang 2 tahun. Itu tujuannya BAN yang dikasih 1 tahun 2 tahun ini untuk membenahi mutu kualitas pendidikan di satuan pendidikan Kanjuruhan. Tapi kalau nilainya sudah 90 ke atas, pastinya muncul perpanjang 5 tahun. Ya, kalau yang 1 tahun 2 tahun berarti ini diberi kesempatan, nantinya akan diakreditasi langsung oleh BAN. Nah ini kalau pendidikan ini terkait dengan PTN terbatas. Tapi yang PTN untuk pembelajaran tatap muka tentunya per tanggal 10 Januari kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran 100% ya. Pembelajaran 100% ini diharapkan oleh Bupati dari tim Satgas Satuan Pendidikan harus memperhatikan protokol kesehatan secara ketat karena virus Omikron katanya sudah masuk di Jawa Timur ya. Kita tidak berharap putra-putri kita itu terkena atau terpapar COVID-19 ya. Beliau menyampaikan untuk kalau surat edaran itu kantin belum boleh buka ya. Tapi kemarin itu pada saat kita molef di Mojosari itu kantin tidak buka, tapi menerima order, istilahnya delivery order ya. Jadi ketua kelas itu bisa order ke kantin atau koperasi yang menyediakan makanan, tapi bentuknya kemasan ya. Minuman juga hanya air mineral, tidak boleh teh yang dibungkus plastik, itu juga masih belum boleh ya. Jadi air mineral yang bentuk kemasan. Kemudian kalau kue-kue itu juga sudah ada kemasan yang tidak tidak mutu lah, istilahnya nggak ada bungkusnya, itu nggak boleh ya. Jadi ketua kelas nanti ke pesan ya, didata nanti pesan apa, kemudian diberikan ya ke kantin atau ke koperasinya. Nanti waktu yang sudah ditentukan, misal ya ini nggak ada istirahat, cuma kan ini bisa ditata di sekolah masing-masing. Nggak mungkin anak-anak diem ya, nggak ada istirahat sama sekali. Jadi nanti ada kesempatan ketua kelas mengambil kue, kemudian dibawa lagi ke kupon juga nggak apa-apa. Nanti dibawa lagi, sudah dipaket sama siap saji, dipaket, diberikan, dibawa lagi ke kelas dibagi ke teman-teman. Itu yang mungkin ada solusi yang tidak harus melanggar aturan ya. Tidak buka enggak, tapi menerima pesan ya. Ini karena ada aduan ke Bupati bahwa Bu, saya lapar, nggak ada istirahat. Nah, di sisi lain orang tua itu tidak semuanya memberikan bekal kepada putra putrinya. Kadang-kadang ya ada yang malu bawa bekal. SMP malu. Oh gitu.
Nah ini mungkin salah satu solusi yang ditawarkan oleh kepala daerah, jadi tidak menyalahi aturan, tapi permasalahan itu bisa diselesaikan.